Revisi Undang-Undang Desa saat ini tengah menunggu pengambilan keputusan di tingkat rapat paripurna. Sejumlah isu seperti penambahan masa jabatan kepala desa dan kenaikan proporsi anggaran dana desa menuai pro kontra dan dinilai syarat kepentingan politis. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Soza Hutapea dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Soza, revisi Undang-Undang Desa terkait masa jabatan kepala desa dan dana desa menuai polemik. Seperti apa detail substansi yang berubah? Selamat siang Egan dan juga pemirsa, memang terkait dengan revisi Undang-Undang Desa saat ini posisinya sudah disepakati untuk didorong masuk dalam salah satu agenda dalam rapat paripurna dengan tujuan untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Tetapi sampai dengan saat ini apakah akan dilakukan dalam agenda rapat paripurna terdekat ini belum diketahui karena berdasarkan informasi yang kami himpun dari Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi, ia belum menerima informasi terkait dengan adanya rapat BAMUS untuk membahas agenda rapat paripurna. Kemudian jika kita berbicara mengenai substansi dari revisi Undang-Undang Desa, memang ada 19 poin perubahan yang akan dimuat dalam revisi Undang-Undang tersebut. Dua diantaranya yang paling menyedot perhatian publik ialah terkait dengan rencana perubahan masa jabatan kepala desa dan juga terkait dengan naiknya proporsi atau anggaran dana desa. Kita akan berbicara yang pertama, jika mengacu kepada undang-undang yang berlaku saat ini dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka dimuat ketentuan bahwa kepala desa ini menjabat selama 6 tahun dan bisa sampai dengan 3 periode. Namun dalam perubahan yang dimuat dalam revisi tersebut, perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun untuk 2 kali periode. Kemudian yang kedua ialah terkait dengan penambahan proporsi ataupun persentase dari anggaran dana desa. Nah, untuk diketahui bersama bahwa anggaran dana desa ini berasal dari APBN, di mana pemerintah melalui APBN tersebut melakukan transfer ke daerah. Nah, untuk tahun 2023 ini untuk gambaran Egan, ada total sebanyak 814 triliun rupiah yang dianggarkan untuk transfer ke daerah oleh pemerintah melalui APBN 2023. Di mana transfer ke daerah ini memuat 6 komponen, yaitu alokasi umum, alokasi khusus, keistimewaan, kemudian perimbangan, otonomi khusus, dan juga termasuk desa. Nah, dari transfer desa ini ternyata selama ini anggaran desa itu mencakup 8,6% atau sekitar 70 triliun rupiah. Tetapi dalam revisi rencananya akan dinaikkan hingga 20%, yaitu nantinya diperkirakan prediksi jika mengacu pada gambaran angka di tahun 2003 akan berada di kisaran 162,8 triliun rupiah. Tentu saja terkait dengan rencana revisi ini mengundang polemik, banyak pro kontra yang terjadi di masyarakat. Seperti apa sebenarnya urgensi untuk melakukan revisi di tengah tahun politik, di tengah tahapan pemilu 2024 sedang berlangsung. Dan tanggapan pun datang dari pengamat pakar hukum tata negara, di mana ia menilai bahwa waktu yang dilakukan untuk pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang Desa ini dikira kurang tepat karena ada sejumlah polemik yang ataupun masalah yang menanti di depannya. Berikut kita simak selengkapnya. Desa merupakan satuan pemerintahan terendah ya, yang tentu saja mereka terkait langsung dengan kebijakan penyelenggaraan pemilu di desa. Mereka sendiri ikut terlibat di dalam persiapan itu secara langsung maupun tidak langsung ya. Dekat dengan TPS yang tempat pemilihan berlangsung, sehingga mau tidak mau sulit dihindari pandangan yang menyatakan bahwa memperpanjang masa jabatan kepala desa berkaitan dengan kepentingan pemilu 2024, terutama untuk menyukseskan partai-partai tertentu di parlemen. Dan saya harus akui bahwa secara keilmuan politik dan ketatanegaraan itu akan sangat berkaitan. Dan kalau memang ada kepentingan untuk katakanlah menjalankan pemerintahan yang baik, maka tentu saja kebijakannya tidak menerapkan perpanjangan itu saat ini. Dan Egan, perlu ditekankan bahwa terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Desa ini nasibnya akan seperti apa, meskipun nanti akan dimasukkan dalam agenda rapat paripurna paling dekat, bukan berarti akan langsung berlaku untuk umum, tetapi masih ada sejumlah tahapan di parlemen yang harus berlangsung karena ini masih akan menjadi usul inisiatif DPR. Nah, setelah usul inisiatif DPR ini disahkan, harus berkirim surat kepada pemerintah melalui Surpres, kemudian akan ditentukan di alat kelengkapan dewan mana pembahasan akan dilakukan bersama dengan pemerintah. Kemudian pembahasan tingkat 1 dilakukan
bersama pemerintah. Kemudian nanti jika mencapai kata sepakat akan dilanjutkan ke rapat paripurna berikutnya untuk mengambil kesimpulan apakah akan berlaku secara umum atau tidak. Demikian Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Soza Hutape langsung dari gedung DPR Jakarta.